Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 32. Kasihan kalau menunggu terlalu lama. Pelan minumnya nanti kesedak. Nak, pinta Fatih membetulkan botol susu yang dipegang Ezra. Sambil menunggu Ezra selesai minum susu, Fatih yang duduk di tepi ranjang menatap hangat istrinya. Tangannya yang kosong terulur mengusap pipi Jihan dan merapikan surai rambut istrinya yang menutupi wajah cantiknya. Dia sudah berjanji tidak akan melakukan apapun pada Jihan, tapi lihatlah jemari pria itu menyentuh bibir ranum Jihan. Mulut dan hati sudah tidak sinkron, rasa ingin mencium bibir Jihan sudah menggelora di hatinya. Namun, tunggu dulu, ternyata bola mata mungil itu tampak menatap pria dewasa itu, lalu dia melepaskan dot botolnya. Ante angun, ian ausnao ium nih, ucap Ezra suara terdengar serak. Haduh, Fatih langsung menolehkan wajahnya dan menarik tangannya. Hus diam nak, papa gak cium mama kok. Ayo bobo lagi ya, bujuk Fatih pelan, agak takut. Takut istrinya bangun dan bisa berabe urusan, yang ada malah ditendang sama Jihan. Awas, cana angan ekat-ekat ante, usir Ezra. Tangan mungilnya seraya mendorong lengan papanya yang bertopang di atas ranjang, wajah tampannya terlihat galak. Fatih mendesah pelan, putranya menguasai istrinya. Apalagi sekarang Ezra sudah ambil posisi di bawah ketiak Jihan, dan tangan mungilnya memeluk Jihan. Malang amat nasibku ini, baru aja pengen rujuk sama istri, punya anak malah yang menguasai istriku. Apes. Keluh Fatih sendiri menatap memelas pada istri dan anaknya. Boleh kali Fatih ikutan peluk Jihan, masa hanya Ezra saja yang boleh? Hus, angan isik, jana enggeh. Ante agi bobo, lagi dan lagi Ezra mengusir papanya sembari mengibaskan salah satu tangannya. Ezra, papa boleh gak cium mama? Tanya Fatih dengan tatapan memelasnya. No ga oleh. Enggeh cana, usir Ezra, wajahnya mencebik. Malang bener nasib Fatih, apalagi anaknya udah mengayunkan botol susunya yang sudah kosong. Kalau sampai kena getok lagi alamat Jihan pasti terbangun. Sangat terpaksa Fatih turun dari atas ranjang dan kembali merebahkan tubuhnya. Lalu diam tangannya terangkat menyentuh pinggang Jihan dari bawah. Gak Padeh tidak bisa memeluk Jihan, paling tidak menyentuh dari belakang sudah bikin dia tertidur kembali. Esok hari, azan subuh mulai berkumandang, sayup-sayup Fatih mulai mengerjapkan kedua netranya.
Kedua tangannya pun terlentang seraya melemasi otot lengannya. Dan ketika netranya terbuka, tampak wajah istrinya yang masih tertidur pulas menghadap ke arah dirinya. Terbitlah senyum hangat di wajah tampan pria itu. Lantas, Fatih terduduk di atas karpet menghadap istrinya. Dipandangnya lekat wajah cantik Jihan yang selama ini dia abaikan. Tangannya pun terulur menyentuh wajah Jihan. Dimulai dari alis mata Jihan yang begitu rapi dan tegas, turun ke hidung mancungnya, lalu kembali turun ke bibir ranum istrinya. Maafkan aku yang selalu berkata kasar padamu ya selama ini. Maafkan aku yang selalu menganggapmu bukan istriku. Sekarang aku ingin menembus kesalahanku. Kamu adalah istriku dan tetap jadi istriku, gumam Fatih sendiri. Dengan menarik nafasnya dalam, Fatih mendekati wajah Jihan. Aku jatuh cinta denganmu, Jihan. Aku akan berjuang untuk memilikimu, gumamnya. Pandangannya mulai turun ke bibir ranum Jihan. Dirinya sudah melambaikan bendera putih, sudah tak kuasa kalau tidak mencuri cium istrinya sendiri. Dengan gerakan pelan, bibir Fatih membasahi bibir Jihan. Dan tak lama, tuh. Fatih mendesis saat dia menarik bibirnya dari bibir Jihan. Lalu sorot netranya teralihkan ke balik punggung Jihan. Rupanya makhluk imut nan tampan sudah memegang botol susunya dengan bola mata mungilnya yang sudah terbuka lebar. Walau kadang salah satu tangannya mengusap bola matanya. Ante angun, Ian ausna ium agi, pinta Ezra, walau suaranya masih terdengar serak tapi lumayan melengking di telinga Jihan. Tubuh gadis itu agak menggeliat walau netranya masih terpejam. Yuk Ezra sama papa buatkan susu, ajak Fatih buru mengangkat dan mengendong putranya tersebut. Ante angun, anti diium ama Ian ausnya, seru Ezra masih berusaha membangunkan Jihan walau sudah digendong oleh papanya. Kelopak mata Jihan mulai bergerak, telinganya samar mendengar suara Ezra. Ezra jangan teriak nanti mama bangun, pinta Fatih langsung bergegas membawa Ezra keluar kamar. Daripada dia ketahuan abis curi cium bibir istrinya sendiri, bisa berabeh. Ezra lah dikasih tahu yang ada bocah kecil itu berteriak. Ante angun, Ian ausna ium agi. Teriakan itu membuat kelopak mata Jihan pun mulai mengerjap, lalu mencari keberadaan Ezra. Loh, perasaan tadi kayak dengar suara Ezra teriak, tapi sekarang kemana? Gumam Jihan sembari menguap, dan tidak enyah apa yang diteriakan oleh Ezra. Fatih berhasil membawa Ezra keluar dari kamar dan membawanya ke bawah. Lalu dia bergegas membuat susu hangat untuk putranya.
Cih, papa akal ama ante, gerutu Ezra kesal sembari menerima botol susunya kembali. Pria itu mengusap rambut anaknya dan tersenyum tipis. Jangan bilang sama mama ya kalau papa tadi cium, nanti papa beliin mainan deh. Atau kita jalan ke mall beli mainan, rayu Fatih saat mereka berdua ada di ruang keluarga. Dengar kata mainan, bola mata nan mungil itu semakin cerah, tapi sayangnya bibirnya masih disumpel sama dot botol susunya. Nanti papa belikan mainan mobil remote, Ezra mau gak? Masih berusaha rayu Ezra biar gak diaduin ke istrinya. Ezra menarik dot susunya. Eli igaya obilnya, pinta Ezra menatap papanya, tangannya pun menunjukkan 3 jemarinya. Oke papa beliin 3, tapi jangan bilang mama ya kalau tadi papa cium mama. Nanti papa dimarahin lagi sama mama, pinta Fatih pura-pura kelihatan sedih. Kedua alis Ezra naik turun lalu mengacungkan jempol. Entah benar si bocah itu bisa tutup mulut atau tetap mengadu pada Jihan. Tapi yang jelas saat ini Fatih sedikit lega bisa merayu putranya. Jam 6.30 WIB. Rumah Fatih. Bik Murni menatap wanita berparas ayu yang saat ini berdiri di ambang pintu rumah majikannya. Agak bingung untuk menerima kedatangannya, karena pemilik rumahnya tidak ada. Kok saya gak dipersilahkan masuk? Bik Murni, tegur Kinan yang tampak sibuk dengan barang bawaannya. Begini Mbak Kinan, Pak Fatih dan Non Jihan tidak ada di rumah. Maka dari itu saya tidak bisa mempersilahkan masuk ke dalam, jawab Bik Murni sopan. Kinan memutar malas bola matanya, lalu menurunkan pandangannya ke barang bawaannya. Pagi buta dia sudah menyibukkan diri untuk memasak, masakan kesukaan Fatih untuk dia bawa ke rumah pria tersebut. Tapi apa yang dia dapatkan? Pria itu tidak ada. Saya hanya mencari Mas Fatih bukan Jihan. Dan bukannya anaknya Mas Fatih sudah keluar dari rumah sakit dari kemarin siang. Seharusnya mereka ada di rumah sekarang dong, tanya Kinan sembari melirik ke arah dalam rumah Fatih. Oh anu, Pak Fatih dan Ezra menginap di rumah mertuanya, Mbak Kinan, makanya tidak ada di rumah sekarang, jawab Bik Murni begitu jujur. Kinan nampak kecewa usai diberitahukan, lalu tak lama dia mendesah kecewa. Loh kenapa menginap di rumah mertuanya? Bukankah mereka itu sudah mau bercerai? Seharusnya kalau sudah mau bercerai tidak perlu menginap di rumah mertuanya dong. Betul kan Bik Murni, ucap Kinan agak ketus. Bik Murni tersenyum getir. Maaf Mbak Kinan, saya gak ikut campur dengan masalah Pak Fatih dengan istrinya.
Tapi yang jelas Pak Fatih dan Non Jihan masih suami istri. Oh, makin kesal Kinan dibalas seperti itu oleh Big Murni. Kayak begini nih kalau bicara sama orang yang tidak berpendidikan, gak bakal nyambung, celetuk Kinan dengan angkuhnya. Tersinggungkah Big Murni dikatain seperti itu? Big Murni menerimanya dengan tenang. Memang benar Big Murni hanya lulusan sekolah dasar, tidak berpendidikan tinggi, tidak seperti Kinan lulusan sarjana kedokteran. Walau saya hanya lulusan SET, tapi saya masih punya tata krama, dan masih punya harga diri untuk tidak mengejar suami orang. Tidak merendahkan diri sendiri, kayak tidak ada pria lajang aja di dunia ini, sindir Big Murni dengan santainya. Begini Big Murni juga tahu tentang kejadian di rumah sakit kalau Kinan menyukai Fatih. Dan umbar dirinya sebagai calon istri Fatih. Kinan tampak geram pada Big Murni. Kalau tidak ada kepentingan lagi, saya permisi mau masuk ke dalam dulu Mbak Kinan. Kerjaan saya masih numpuk di dapur. Pamit Big Murni dengan sopannya, lalu dia bergerak masuk ke dalam dan menutup pintu kembali. Gak sopan sekali ya jadi pembantu. Berani mengusir calon istrinya Mas Fatih, seru Kinan tak terima. Big Murni yang sudah ada di dalam hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kasihan, gak punya malu. Padahal dokter, ceksek, gumam Big Murni. Kinan menghentakkan kedua kakinya dengan kesal, tapi tiba-tiba dia teringat sesuatu. Sebaiknya aku ke rumah Jihan saja. Luar biasa sekali Kinan memperjuangkan hatinya untuk mendapatkan Fatih. Kembali ke rumah Jihan, 1 jam kemudian. Ezra sepertinya belum mengadukan kelakuan papanya pada Jihan, dan terlihat keadaan di sana belum terlihat rusuh. Jihan tampak membuatkan kopi untuk ayahnya, sementara Ezra masih sama papanya usai mandi dan sudah wangi plus tambah ganteng. Yah, pagi ini Jihan mau ke kampus ya sama Siva. Tapi Siva ngajak ke sana buat ambil formulir sekalian lihat kampusnya. Ucap Jihan saat meletakkan kopi untuk ayahnya di atas meja. Ayah Iqbal yang baru saja membalas pesan di ponselnya mendongakkan wajahnya. Ya sudah pergi saja, tapi motor kamu kan gak ada di sini, tanya ayah Iqbal. Nanti aku aja yang antar Jihan ke kampus ya, kebetulan aku ambil cuti beberapa hari. Sambung Fatih yang mendengar perbincangan ayah dan anak tersebut. Gak usah, Jihan bisa naik ojek online aja. Jadi om dokter tidak perlu repot antar Jihan ke kampus, sahut Jihan. Fatih beranjak dari duduknya lalu mendekati istrinya. Tapi sebelumnya mengusap bibir Ezra yang sudah belepotan dengan selai coklat dari roti isinya.
Aku yang antar ya, jangan menolakku. Kalau tidak aku tidak izinkan kamu pergi ke kampus, ucap Fatih pelan tapi tegas. Hah, netra Jihan mendelik-delik. Gadis itu baru saja ingin menjawab Fatih, tapi sudah keburu Big Room datang. Pak Fatih, maaf, di luar ada tamu namanya Bu Kinan. Katanya mau ketemu sama Pak Fatih, ucap Big Room. Jihan menyeringai tipis serta tatapan penuh makna pada suaminya. Dokter hanyalah sebuah profesi, sementara yang menyandang profesi tersebut jugalah manusia kebanyakan yang memiliki akal, hati dan obsesi. Hal yang sama dirasakan oleh Fatih dan Kinan. Fatih yang kini sudah bisa merasakan hatinya untuk istri barunya, maka dia kini sedang memperjuangkan hatinya tersebut. Begitu juga dengan Kinan yang sudah mencintai Fatih dalam diamnya selama 9 tahun. Sekarang dia sedang berusaha meraih cintanya tersebut. Apalagi dia sendiri mendengar jika Fatih akan bercerai dengan Jihan. Bukankah ini sebuah kesempatan yang tidak bisa dilewatkan? Kata orang cinta bisa membuat orang buta dan bodoh, ada benarnya. Seperti saat ini, Kinan tak tahu malu untuk datang ke rumah mertua Fatih dengan membawa label sebagai saudaranya Fatih. Tapi sebenarnya tidak etis untuk mengunjunginya ke sana. Kecuali memang ada sebuah acara dan diundang, atau ada hal penting yang harus segera diketahui oleh pria tersebut. Jihan menyeringai tipis mendengar ada Kinan datang ke rumahnya, lalu gadis itu menatap dalam pada suaminya. Wow, sepertinya calon istri Om Dokter datang ke sini mencari calon suaminya. Ada baiknya sekarang Om Dokter temui. Kasihan kalau menunggu terlalu lama, nanti kangennya makin bertambah loh. Seloroh Jihan, netra indahnya berkedip berulang kali layaknya sedang genit. Fatih memandang istrinya, dan tidak menganggap selorohan Jihan sebuah candaan untuknya, lebih tepatnya menyindir dirinya. Tersinggungkah Fatih? Jelas dia tidak tersinggung, lebih tepatnya hatinya terasa ngilu. Takut istrinya semakin menjauh dan benar terjadi perceraian di antara mereka berdua. Sementara ayah Iqbal yang ada di antara mereka berdua meletakkan ponselnya ke atas meja. Lalu menyeruput kopi yang diantarkan oleh anaknya barusan, kemudian mendongakkan menatap anak menantunya. Ada tarikan nafas kecewa saat menatap menantunya, ingin menegurnya tapi sama saja seperti mengingatkan janjinya Fatih pada dirinya. Alangkah baiknya menunggu inisiatif apa yang akan dilakukan oleh menantunya. Bersambung.